Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dari Prodi Keperawatan, kelas KJ02. Di sini saya akan memberikan materi dari matkul nutrisi dan metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme, karbohidrat dan lemak. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang itu. Ada pengertiannya. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh proses metabolisme adalah bernafas, mencerna makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan memperbarui sel, mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Di sini ada cara kerja metabolisme. Cara kerjanya yaitu metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme yang berlangsung secara bersamaan. Ada yang pertama, katabolisme adalah proses pengolahan dan memecah nutrisi untuk pembakaran kalori dari makanan, kemudian digunakan untuk tubuh sebagai energi melalui proses metabolisme. Kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Yang kedua merupakan proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Nah, jika Anda mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, maka tubuh akan menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi katabolisme tubuh. Tingkat metabolisme atau seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh untuk menghasilkan energi umumnya berbeda-beda pada setiap orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran dan komposisi tubuh. Orang yang memiliki badan lebih besar dan berotot mampu membakar lebih banyak energi bahkan ketika sedang beristirahat. Hal ini dikarenakan jaringan otot memang lebih aktif dalam proses metabolisme dibandingkan jaringan lemak. Yang kedua, ada jenis kelamin. Tubuh pria biasanya membakar lebih banyak energi daripada wanita. Hal ini dikarenakan pria kerap memiliki lebih banyak jaringan otot jika dibandingkan dengan wanita. Yang ketiga, ada usia. Sering bertambahnya usia, jumlah otot cenderung menurun, namun jumlah lemak semakin meningkat. Hal ini dapat memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori untuk menghasilkan energi. Yang keempat, ada genetik. Genetik atau keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran jaringan otot. Yang kelima, ada suhu tubuh. Metabolisme secara alami akan meningkat ketika suhu tubuh menurun atau biasa disebut hipotermia ketika tubuh kedinginan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal. Yang keenam, ada asupan kafein atau stimulan. Metabolisme dapat meningkat ketika mengonsumsi minuman yang mengandung stimulan seperti kafein. Nah, yang ketujuh, ada hormon. Hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh adalah hormon tiroid. Oleh karena itu, terganggunya produksi atau kerja hormon tiroid dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh. Yang kedelapan, ada kehamilan. Metabolisme pada tubuh wanita hamil akan meningkat guna menunjang proses pertumbuhan dan berkembang organ-organ dan jaringan tubuh lainnya.
proses metabolisme biasanya akan mulai meningkat ketika kehamilan mencapai usia 15 minggu hingga memasuki trimester ketiga. Nah, yang kesembilan ada konsumsi makanan dan minuman. Kurangnya mengonsumsi makanan dan minuman dapat memperlambat metabolisme tubuh. Sebaiknya metabolisme tubuh dapat meningkat jika Anda banyak makan dan atau minum. Nah, di sini yang ke-10 ada tingkat aktivitas. Berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak energi, terlebih bila olahraga dilakukan secara rutin. Nah, di sini ada gangguan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh yang sehat berlangsung secara seimbang, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Namun, proses metabolisme terkadang dapat mengalami gangguan. Nah, berikut ini ada beberapa jenis penyakit atau kondisi yang dapat membuat metabolisme tubuh terganggu. Yang pertama ada penyakit tiroid, yang kedua sindrom metabolik, dan yang ketiga kelalaian metabolisme bawaan. Nah, di sini yang kedua, tadi kan saya menjelaskan tentang metabolisme. Yang kedua ada karbohidrat. Dapat Anda temukan di berbagai jenis makanan seperti sayur, buah-buahan, daging, tahu, tentunya juga nasi. Tetapi sumber karbohidrat utama adalah makanan pokok karena mengandung jumlah karbohidrat yang cukup banyak jika dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. Makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah di dalam bentuk yang lebih sederhana, di dalam mulut, lambung, dan kemudian ke usus. Sehingga saat mencapai usus kecil, bentuknya sudah sangat sederhana dan disebut sebagai monosakarida. Monosakarida ini adalah yang selanjutnya diserap oleh tubuh di dalam aliran darah. Ketika monosakarida ada di dalam pembuluh darah, maka disebut dengan gula darah atau glukosa. Semakin banyak sumber makanan yang mengandung karbohidrat yang Anda makan, maka semakin banyak sumber makanan yang mengandung karbohidrat, seperti semakin banyaknya pula glukosa atau gula darah yang terbentuk. Nah, di sini ada berapa lama waktu yang dibutuhkan karbohidrat untuk menjadi energi dalam tubuh. Nah, itu pertanyaan ya. Nah, di sini sumber karbohidrat sederhana seperti gula serta makanan yang manis-manis akan sangat dipecah oleh tubuh karena bentuknya yang mudah dicerna. Hal ini membuat gula paling cepat dijadikan glukosa atau gula darah, yaitu kurang dari 15 menit. Karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, bihun, mie, dan lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi glukosa. Jenis makanan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang tinggi akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk berubah menjadi glukosa darah. Berbeda dengan jenis makanan yang mengandung indeks glikemik rendah. Proses makanan tersebut untuk dijadikan glukosa memerlukan waktu sebanyak 15-30 menit. Yang kedua, bagaimana kemudian bisa jadi energi dalam tubuh? Nah, di sini jawabannya biasanya kadar glukosa dalam darah akan tinggi sesaat setelah makan. Pada waktu tersebut, tubuh akan secara otomatis mengirim sinyal ke kelenjar pankreas, ke salah satu organ pencerna dan menuju produksi hormon insulin. Hormon insulin akan masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian memberitahu sel-sel tubuh bahwa sumber energi utama di sini adalah glukosa sudah tersedia gitu. Nah, selanjutnya hormon insulin akan membuka pintu agar glukosa dari darah dapat masuk ke dalam sel. Glukosa yang dimasuk ke dalam sel-sel tubuh akan diubah menjadi energi. Namun tidak semua sel tubuh akan menggunakan glukosa sebagai energi. Sel-sel di dalam otot dan hati akan menyimpan glukosa sebagai cadangan energi. Glukosa yang disimpan tersebut akan dipakai ketika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh dan tubuh mengalami kekurangan energi. Nah, di sini yang ketiga, di otot
dan di glukosa akan dipakai untuk melakukan aktivitas apa gitu ya. Seperti setiap sel akan menggunakan energi yang dihasilkan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya sel-sel yang ada di dalam sistem pencernaan akan memakai energi yang dihasilkan untuk mencerna serta melakukan metabolisme. Nah, dengan sel jantung yang menggunakan energi dari glukosa untuk memompa darah. Sementara untuk glukosa yang memasuki ke sel-sel otot akan dipakai sebagai sumber untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Semua gerakan tubuh yang Anda lakukan berasal dari glukosa yang diproses menjadi energi oleh sel-sel otot. Dalam keadaan istirahat, glukosa yang berlebihan akan disimpan di dalam sel otot, disebut dengan glikogen, atau untuk dipakai ketika tidak ada asupan makanan yang masuk. Nah, yang keempat, karbohidrat berlebih malah akan menjadi cadangan lemak. Nah, di sini seperti sel otot, sel-sel dalam organ hati yang menyimpan glukosa apabila jumlahnya terlalu banyak, namun jumlah glukosa yang berlebih ini akan disimpan dengan bentuk yang berbeda. Organ hati mengubah glukosa yang terlalu banyak tersebut menjadi trigliserida, atau yang biasa dikenal sebagai cadangan lemak tubuh. Jumlah cadangan lemak tubuh atau trigliserida yang terlalu banyak dapat menyebabkan seorang mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan diabetes mellitus. Nah, yang ketiga adalah lemak. Lemak itu merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air. Lemak disusun oleh beberapa unsur, diantaranya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, untuk melarutkan lemak, kita butuh perlarut khusus seperti ester, klorosol, dan benzena. Karena lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Lemak juga terdiri dari 3 macam asam lemak dan 1 gliserol. Lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani atau suhu ruang. Lepas dari wujudnya yang padat maupun cair yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Pada jaringan adiposa, sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan resistin yang berperan dalam sistem kekebalan, hormon sitokina yang berperan dalam komunikasi antar sel. Nah, di sini ada fungsi lemak bagi tubuh manusia. Yang pertama, sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, pelindung organ penting tubuh saat sel terjadi goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan. Nah, yang ketiga, lemak dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah, melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan. Yang keempat, ada salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel. Yang kelima, ada pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang keenam, ada sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Yang ketujuh, ada mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan saat proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Nah, di sini ada berdasarkan struktur kimianya. Lemak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lemak sederhana, merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol. Contohnya adalah lilin dan minyak. Yang kedua, lemak campuran merupakan lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak. Contohnya adalah lipoprotein yang mengandung protein dan fosfolipid yang mengandung fosfat. Yang ketiga, ada lemak derivat, merupakan senyawa lemak yang dihasilkan dari proses
hidrolisis lipid. Contohnya adalah kolesterol dan asam lemak. Nah, dari mana aja sih lemak itu berasal? Kalau kita lihat dari jenisnya, lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Yang pertama, lemak hewani adalah lemak-lemak yang bersumber dari hewan-hewan. Contoh dari lemak ini adalah susu, telur, ikan laut, minyak ikan, dan daging. Nah, yang kedua ada lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak-lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh dari lemak ini adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang polong, kelapa sawit, biji bunga matahari, dan juga jenis kacang-kacangan lainnya. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.